Pak Ade, ini kan ada yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Ridogali yang terkait dengan pembangunan pipanisasi. Ya. Nah, di mana itu pembangunan pipanisasi itu? Itu kan dengan hasil cek lapangan, setelah itu saya melihat dari papan anggaran dengan jumlah total 80 juta. Saya merasa berpenasaran karena ini rehab ya, bukan pembikinan dari awal, rehab. Pipanisasi ini apa? Di mana itu letaknya? Itu di area wilayah dekat Desa Ridogali, Pak. Desa Ridogali, Ya, nama pengambilan airnya dari Cipabangbon. Cipabangbon. Terus nilai anggarannya berapa? Anggarannya 80 juta. Oh gitu. Ya. Nah, yang terlibat dari situ, yang dari program itu orang desanya siapa? Itu untuk di situ kan ada untuk bagian pembangunan ya. Ya. Namanya Saudara Arif. Ya. Ya, melibat dengan memperkerjakan orang-orang yang sudah tertulis kemarin beberapa orang di situ. Nah, itulah. Jadi yang maksudnya penanggung jawab proyek itu siapa? Ya, Saudara Arif lah. Saudara Arif. Ya. Itu kan dari dana apa itu? Dana Dede. Dana Dede. Ya. Tahun 2020. Tahun 2020. Anggaran 80 juta. Nah, permasalahannya gimana nih? Kok Pak Ade bilang ada masalah? Gimana Karena di gitu? sini markup anggaran, Pak, tidak sesuai dengan hasil penemuan di lapangan, Pak. Pak Ade bilang markup anggaran, dari mana kok bisa markup anggaran kata Pak Ade? Di situ karena saya penasaran, saya meminta data penyediaan barang kepada si penyedia, yaitu yang namanya Mantri Indra, ya, bersama Pak Ujang, yang akhirnya mengirimkan dengan data-data material yang sudah dia belanjakan sejumlah 33 juta 468. ya 33 juta 468.000. Nah, itu berupa apa itu yang 33.468.000 itu barangnya berupa apa? Berupa pipa dan segala macam kebutuhan itu. Situ ada tertulis mungkin. Oh, yang terkait daripada pipanisasi itu. Nah, terus ada pasir, ada hebel, ada besi juga beberapa batang. Ya. Gitu kan, terus sambungan-sambungan pipa. Nah, cuman dari situ saya tidak cukup, akhirnya saya klarifikasi ke lapangan, cek di lapangan masih ada kekurangan dan ada temuan baru. Nah, akhirnya ada penambahan material, Pak, di sini untuk kepemimpinan bak yang dari pusat Cipabangbon. Nah, akhirnya saya cek, pertanyakan, adalah beberapa laporan, yaitu jumlah total penambahan material 970.000 dan ditambah HOK-nya 5.140.000. Ya, keseluruhannya. Jadi keseluruhan 39.578.000. Nah, ini kan anggarannya 80 juta. Iya. Nah, ini gimana? Ini pernah Bapak tanyakan ke desa ini? Sebelumnya ini begini, Pak. Karena saya beberapa kali mau menemui mereka. Siapa? Ya, itu masuk ke desa. Menemui, Ya, maksudnya ya. yang mau ditemuinya sama Pak Ade itu siapa? Ya, Saudara Arif lah, atau siapa saja mungkin yang terlibat dengan program ini. Iya. Cuman di situ saya belum sempat ketemu. Dan akhirnya saya terganggu oleh aktivitas saya sendiri, jadi belum pernah menemui mereka lagi. Nah, akhirnya timbullah seperti permasalahan yang sekarang mencuat tentang BLTDD segala macam itu. di situ. Nah, tapi tahu nggak ini mereka ini bahwa juga pembangunan pipanisasi ini bermasalah? Justru mereka merasa ketakutan, Pak. Oh gitu. Ya. Yang ketakutannya siapa? Kadesnya atau siapanya gitu? Ya, orang-orang yang terlibat di sini lah, Pak. Yang terlibat di dalam anggaran nih. Ketakutannya karena apa? Karena ya, mungkin karena tidak sesuai, karena markup anggaran. Ya. Seperti itu. Oh, kalau Pak Ade itu orang sana, orang Ridogali saya. Di RT berapa? RT 02 RW 09 Dusun 4. Oh iya, di situ ya, Pak ya. Oke lah, makasih. Gini Pak Ujang, Pak Ujang tinggalnya di mana? Di Ciranji. Oh, di Ciranji. Di Ciranjinya di RT 01 RW 05. Iya. 4. Iya. Sehari-hari apa pekerjaannya Pak Ujang? Sehari-hari saya tidak punya pekerjaan. Sehari-hari ada di rumah. Makanya saya setiap ada kegiatan khususnya Desa Ridogali, saya setiap ada
saya setiap mengawasi segala kegiatan, apalagi kegiatan dari Dede ya, dari daerah desa. Nah, saya sekarang pengen tahu sejauh mana orang-orang sekarang kan, sejauh mana kinerja kepala desa yang baru, dikarenakan apa? Kita kan ganti-ganti kepala desa, pemerintah desa pengen ada kemajuan untuk khusus untuk desa Redogali. Itu ternyata kan sekarang saya udah justru sekarang tidak ada kemajuan sama sekali. Oh gitu. Apa yang diketahui Pak Ujang tentang permasalahan pipanisasi di Cipabangbon ini? Saya pengen masalah klarifikasi masalah pipanisasi. Saya kan tadinya awalnya saya lihat anggaran, lihat papan anggaran selain 80 juta. Setelah itu saya dicek ke lapangan. Udah beberapa hari lah berjalan masalah proyek itu. Nah, ketika pekerjaan udah kelar, saya diklarifikasi ke lapangan, Pak, dicek ke lapangan. Intinya saya hitung materialnya yang ada di lapangan, dihitung sama saya. Ketika itu saya mendapat temuan tidak sesuai. Gitu. Anggaran yang 80 juta yang direalisasikan tidak sesuai. Akhirnya saya nggak sesuainya itu apa? Kenapa kok Bapak mengatakan nggak sesuai? Ada dikarenakan saya kan punya rincian, punya hitungan. Saya juga kan ahli proyek lah. Oh ya, Bapak biasa mengerjakan pekerjaan biasa. Seperti itu. Ya, nah, saya terus dikalkulasikan masalah pipa yang buain wapin dikarenakan saya tahu harganya 90.000. Ya, ternyata saya udah klarifikasi ke penyedia 56.000 harganya. Ya total jumlah pipa yang dipasang 310 batang kali 69.000. Nah, pipa yang 125.000 125 batang kali sekian, saya hitung kok tidak sesuai. Akhirnya saya klarifikasi ke desa. Ke siapa ditemui di sana? Ke Pak Jaji asalnya. Pak Jaji saya tolong minta keterangan anggaran yang 80 juta pipanisasi. Ya, saya minta RAB-nya, rincian RAB-nya apa saja yang diberikan gitu. Dikarenakan saya tidak bagaimana ya, saya kan mendapat temuan di lapangan tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Akhirnya Pak Jaji kita ngobrol di tempat sekdes aja. Akhirnya saya langsung ke kantor sekdes. Akhirnya saya berbicara, tolong Pak Sekdes, saya minta RAB-nya yang anggaran pipanisasi yang anggaran 80 juta, tolong saya mau klarifikasi apa saya yang diberikan. Jawab Sekdes, saya tidak bisa melihatkan saya tidak bisa memperlihatkan RAB dikarenakan bukan kewenangan yang wenang melihat RAB itu inspektorat gitu. Itu aja, Pak. Oh gitu. Oh itu katanya jadi yang berwenang. Ya, yang berwenang inspektorat. Terus kalau masyarakat nggak boleh lihat. Nggak boleh. Nah, terus dikarenakan berbentur dengan PP nomor 22, tapi dia tidak menjelaskan PP nomor 22 apa. Bapak nggak tanya PP 22 itu apa? Dia sempat tanya, dikarenakan dia mau berangkat. Akhirnya putus pembicaraan itu. Oh, menghindar atau ya, gimana maksudnya? Kurang tahu juga itu. Oh gitu, jadi langsung keluar. Langsung keluar. Pak Jaji itu di proyek itu sebagai apa? Kan saya lihat di dalam bannernya itu apa namanya, kasih pemerintahan sebagai apanya di situ? Iya. Pak Jaji itu saya juga orang tahu ya, kalau kasih PEM kan Arif. Ya. Tapi dia selalu berdua sama Pak Jaji, Pak. Oh gitu ya. Iya, kasihnya tuh kasih Ipin dan Upin. Iya, itu selalu berdua dia, Pak Jaji sama Arif. Oh gitulah. Ya. Jadi gitulah ini permasalahannya ya, permasalahannya. Jadi menurut bapak-bapak ini markup lah terhadap anggaran ini. Dan bagaimana? Jadi masyarakat Redogali itu jadi resah aja gara-gara ini juga ya proyek ini. Ini berjalan nggak ini?
maksudnya itu udah beres atau mengaliri, ini kan dibuat untuk apa sih sebenarnya? Udah jalan. Udah jalan. Udah jalan. Pengairan untuk masyarakat, Pak. Udah pengaliran untuk berapa banyak ini pengairannya ini Kalau maksudnya? itu orang kurang tahu. Kurang tahu, Iya. tapi sudah berfungsi mengaliri udah. ke masyarakat. Alhamdulillah. Udah. Hanya yang dipersoalkan itu masalah anggarannya itu terlalu besar. Besar. Nah, ini ceritanya kalau anggarannya terlalu besar, ini yang mengerjakan proyek ini sebenarnya siapa? Kan ada TPK-nya, Bro. Sekarang TPK nggak ada ya. Oh Jaji. Oh, Jaji TPK. Oh, Pak Jaji TPK-nya. Nah, sebenarnya kan ini kan untuk program tahun 2020 kemarin itu kan dicanangkan oleh pemerintah itu untuk padat karya tunai sebenarnya ini. Betul. Jadi maksudnya pekerjaan itu yang dilaksanakan oleh masyarakat sebenarnya kan gitu. Nah, mungkin memang untuk pembelian barang-barangnya mungkin harus melalui CV atau apa ya, itu kalau sepengetahuan saya ya. Untuk karena nggak bisa langsung belanja sendiri, itu nggak bisa. Tapi kalau melihat dari anggaran yang dihabiskan itu, dari anggaran 80 juta ternyata 39.578.000 udah beres menurut perhitungan bapak-bapak kan gitu. Ya, udah Nah, beres. jadi ini artinya terlalu banyak banget ini sisanya kan gitu menurut bapak-bapak itu kan gitu kan. Hah? Ya, aturan yang masih bisa dibuat pembangunan desa yang infrastruktur yang lain. infrastruktur yang lain kan gitu mungkin ya Pak De ya. Betul. Nah itu ya, makasih lah Pak, gitu aja ini udah selesai ini mah.